Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini mari kita melanjutkan akan seri perenungan firman Tuhan dengan tema 5 jalan pintas menuju neraka. Hari ini kita masuk di seri yang kelima. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan membaca di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, ayat ini berbicara bagaimana Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa mereka akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Bagaimana Allah akan membalaskan kepada mereka yang ditindas, kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan dan penindasan. Karena memang pada waktu itu ada orang-orang yang menindas akan jemaat yang ada di Tesalonika. Namun lebih jauh, Paulus juga sedang menyampaikan sebuah catatan yang penting. Ternyata ada beberapa orang, ada kelompok-kelompok. Mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja mereka tidak mau mengenal Allah dan mereka tidak mentaati Injil Yesus. Dikatakan Tuhan kita, artinya ada orang-orang yang menolak Injil. Ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka menolak untuk mengenal Allah. Nah saudara, inilah yang sangat penting. Bagaimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang dengan sengaja mereka tidak mau percaya kepada Injil. Saudara, tahukah Anda, bagi orang-orang yang dengan sengaja tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka telah menolak berita keselamatan. Maka firman Tuhan dengan sangat jelas, orang-orang yang menutup pintu hatinya kepada Injil, maka kelak Allah juga tertutup bagi orang-orang yang seperti ini. Mari kita akan lihat di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Betapa sangat disayangkan orang-orang yang telah menolak Injil, mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka tanpa sadar, mereka tidak mempercayai akan cahaya Injil yang dikatakan tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, bukankah Injil itu adalah berbicara tentang Yesus yang adalah Juru Selamat? Dialah Yesus yang adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Namun orang-orang yang seperti ini mereka tidak sadar. Ketika mereka menutup hati mereka kepada Injil, maka Allah juga akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Itu artinya, poin yang kelima, orang-orang yang menolak Injil, maka sudah dipastikan mereka akan menuju ke tempat kebinasaan. Mereka yang tidak mau percaya kepada Injil, mereka yang menolak dengan sengaja, dan mereka tidak mau mengenal Allah, dan mereka tidak membuka hati untuk mempercayai Yesus, maka mereka sudah dipastikan mereka sedang menuju jalan pintas ke neraka. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, firman Tuhan berkata,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas ayat ini. Bahwa tidak ada, ya dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu artinya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu, hari ini ketika Anda mendengarkan firman ini, mari buka hatimu. Sebab Injil itu berbicara tentang keselamatan bagi setiap orang-orang yang mau benar-benar mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sangat jelas sekali, dikatakan kita harus segera bertobat dan percayalah kepada Injil. Itu artinya, ayat ini sedang berbicara ketika Anda mau sungguh-sungguh bertobat dan Anda mau percaya kepada Injil, maka Anda pasti akan selamat. Orang-orang yang mau membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan, mereka percaya kepada Injil, maka mereka tidak akan binasa. Mereka akan menuju ke tempat yang sangat bahagia, yaitu sorga yang dijanjikan. Oleh sebab itu mari hari ini ingat, jangan pernah sekali-kali Anda menolak Injil. Jika hari ini Anda belum percaya kepada Yesus, mari percayalah. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal. Itu sebabnya kekekalan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memutuskan untuk mengerti dan memahami bahwa ada dua macam kekekalan. Yang pertama adalah kekekalan di mana kita akan menikmati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama Yesus. Dan ini adalah bagi orang-orang yang mau menerima Injil, mereka yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi yang kedua, ada kematian yang kekal, yaitu bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Injil. Orang-orang yang menolak dengan sengaja akan kebenaran firman Tuhan, menolak Injil, maka mereka pasti akan berada di neraka. Oleh sebab itu mari hari ini Bapak Ibu, buka hatimu dan percayalah kepada Yesus. Sebab Yesus adalah jalan keselamatan bagi hidupmu. Yesus adalah satu-satunya juru selamat untuk kita dapat menuju kepada kehidupan yang kekal. Sehingga kita tidak akan mengalami penghukuman di tempat yang namanya neraka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.